Nah, saking dia kagum dengan kecantikan si Saike nih, pada saat dia mau menembakkan panah asmaranya, dia ini jadi nggak konsentrasi. Si Oracle ini berkata bahwa jodohnya Saike itu bukanlah seorang manusia, tetapi sesosok makhluk di luar sana yang ada di daerah pegunungan, gengs. Tapi ternyata yang keluar malahan kutukan tidur. Halo guys, welcome back to Hanan Media. Buat kalian semua yang baru aja mampir channel ini, gue ucapin selamat datang dan kenalin nama gue Hanan. Dan di video kali ini gue mau membahas tentang salah satu kisah mitologi yang sangat-sangat populer banget ya. Saking populernya ini kayaknya hampir dari kalian mungkin ada beberapa yang udah tahu tentang cerita ini. Cerita yang mau gue sampaikan itu mengenai kisah cinta antara Cupid dan juga Saike. Kalian tahu kan siapa itu Cupid? Yang itu loh, yang dewa asmara, yang sosoknya itu digambarkan sebagai anak kecil yang pakai busur panah dan punya sayap, dan siapapun yang kena busur panahnya si Cupid ini dia bisa jatuh cinta. Nah, tapi ini sebelum gue cerita lebih jauh lagi, buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol notifikasinya biar kalian semua nggak ketinggalan cerita-cerita seru dari channel Hanan Media dan info-info menarik lainnya. Oke, harus subscribe ya, gue tunggu nih. Gue hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak atas subscribe-nya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Jadi si Cupid itu adalah seorang dewa asmara yang sosoknya itu digambarkan sebagai anak kecil yang memiliki sayap dan juga selalu membawa busur panah. Dan tugasnya dia itu adalah menembakkan busur panah tersebut ke manusia. Dan siapapun yang kena busur panahnya ini pasti tidak akan bisa menolak efeknya. Efeknya itu apa? Tentu saja orang yang kena busur panahnya ini pasti dia akan jatuh cinta. Jadi boleh dikatakan Cupid ini itu adalah mak comblang ya. Mak comblang dari dua sejoli yang tadinya nggak saling suka, tiba-tiba saling suka gara-gara kena panahnya si Cupid ini. Tapi nih sumber cerita dari mitologi Yunani beberapa ada yang mengatakan bahwa Cupid itu digambarkan sebagai sosok lelaki yang tampan, yang tinggi besar, yang memiliki sayap dan juga selalu bawa anak panah. Jadi emang ada dua versi ya. Ada yang bilang Cupid itu adalah sosok anak kecil, tapi ada juga orang yang bilang kalau Cupid ini adalah sosok yang tinggi besar, gagah dan tampan. Ya mirip-mirip gue lah, 11-12 sama gue ya. Si Cupid ini juga biasa dikenal dengan sebutan Eros ya. Dia itu adalah anak dari dewi kecantikan yang bernama Aphrodite. Aphrodite atau Aphrodite ya, bacanya Aphrodite lah. Dan Alkisah nih pada zaman dahulu kala terdapat seorang raja yang punya 3 putri yang sangat cantik-cantik. Nah, dari 3 putri tersebut ternyata yang paling bungsu atau yang paling muda ini adalah yang tercantik di antara keduanya. Dia itu bernama Saike. Dan saking cantiknya si Saike ini, seluruh manusia di muka bumi ini sangat mengagumi kecantikannya. Bahkan orang-orang ini berebut untuk bisa meminang si Saike ini. Dan gara-gara kecantikannya si Saike ini, ibunya Cupid yaitu Dewi Aphrodite, dimana dia adalah dewi kecantikan, dia ini iri, gengs. Dia iri karena gara-gara si Saike ini orang-orang jadi memuji kecantikannya si Saike dibanding memuji kecantikannya si Dewi Aphrodite ini. Kuil-kuil Dewi Aphrodite pun jadi sepi gara-gara ditinggal pengikutnya, gengs. Hal ini membuat si Dewi Aphrodite ini semakin marah dan memikirkan gimana caranya biar si Saike ini tidak lagi dipuja-puja oleh umat manusia. Akhirnya si Dewi Aphrodite ini memerintahkan anaknya si Cupid atau si Eros itu untuk menembakkan anak panah ke arah Saike agar si Saike ini jatuh cinta sama orang yang terjelek sedunia. Si Dewi Aphrodite ini berharap apabila si Saike ini jatuh cinta sama orang terjelek sedunia, orang-orang ini jadi memikirkan kembali ya untuk memuja-muja si Saike ini dan beralih untuk memuja si Dewi Aphrodite. Nah, seperti biasa si Cupid pun sebagai anak yang berbakti ya, dia pun nurut sama perintah ibunya. Dia pun akhirnya terbang mencari si Saike, dan pada saat
si Cupid ini melihat si Saike, ternyata dia terkagum-kagum akan kecantikannya, gengs. Nah, saking dia kagum dengan kecantikan si Saike nih, pada saat dia mau menembakkan panah asmaranya, dia ini jadi nggak konsentrasi. Akibatnya, jarinya sendiri ini tergores oleh panah asmara yang mau dia tembakkan ke Saike. Dan seperti yang bisa kalian tebak, akhirnya si Cupid pun jatuh cinta gara-gara tidak sengaja menggoreskan anak panah cintanya sendiri ke tangannya, gengs. Karena si Cupid atau Eros ini sudah jatuh cinta sama si Saike, dia nggak mau dong si Saike ini jatuh cinta sama orang yang jelek. Dia nggak rela kalau si Saike ini nantinya akan jatuh ke pelukan pria lain. Dia pasti maunya agar si Saike bersama dirinya dong, karena dia udah terlanjur basah jatuh cinta ya. Nah, akhirnya si Cupid ini mengurungkan niatnya untuk menembakkan panah asmara ke arah Saike. Dia pun pergi dengan perasaan yang gundah gulana karena dia sudah mulai jatuh cinta sama si Saike. Dan beberapa waktu berselang, akhirnya si Dewi Aphrodite ini pun curiga nih. Kenapa si anak ini, si Saike ini kok nggak jatuh cinta sama orang yang jelek ya? Dia pun sudah mulai curiga, jangan-jangan anak gue, si Cupid itu sudah mulai membangkang nih, nggak menuruti perintah gue agar bisa membuat si Saike ini jatuh cinta sama orang yang jelek. Dan karena si Dewi Aphrodite ini sudah terlanjur kesal, dia pun akhirnya turun tangan sendiri, gengs. Dia langsung mengutuk si Saike agar tidak ada orang yang mau melamar si Saike. Jadi dia pingin si Saike ini jadi single sampai tua, jadi jomblo tua gitulah. Dan gara-gara kutukan si Dewi Aphrodite ini, nggak ada lagi orang yang mau melamar si Saike, gengs. Jadi seluruh keluarganya, orang tuanya dan kakak-kakaknya pasti heran dong, kenapa adik gue yang cantik jelita ini kok nggak ada yang mau ngelamar, ada apa gitu, ada apa salah dia gitu. Dan akhirnya si Saike dan kedua orang tuanya ini memutuskan untuk bertemu si Oracle atau si peramal untuk meminta nasihat, gengs. Dan ternyata, gengs, si Oracle atau si peramal ini sudah dipengaruhi oleh Cupid agar pada saat si Saike dan kedua orang tuanya datang, si Oracle ini berkata bahwa jodohnya Saike itu bukanlah seorang manusia, tetapi sesosok makhluk di luar sana yang ada di daerah pegunungan, gengs. Nah, mendengar nasihat dari si Oracle ini, tentunya si Saike dan orang tuanya bersedih ya. Ini kok kenapa anak gue malah jodohnya makhluk gak jelas di gunung sana? Apa jangan-jangan dia monster atau apa? Kan mereka menebak-nebak, gak tahu jodohnya si Saike ini siapa. Dan akhirnya si Saike pun meminta izin kepada orang tuanya agar bisa ke gunung yang dimaksud si Oracle. Awalnya sih kedua orang tuanya ini nggak mau ya si Saike ini pergi sendirian, tapi gara-gara si Saike ini memohon-mohon dan meyakinkan orang tuanya, akhirnya diizinkanlah si Saike ini pergi sendirian ke gunung. Si Saike ini berjalan terus ya ke arah gunung, melewati lembah dan juga mendaki bukit, sampai akhirnya si Saike ini melihat sebuah tanah lapang yang sangat luas, yang di tengah-tengahnya itu terdapat rumah yang menyerupai istana. Dan dari tempat tersebut itu muncul suara bahwa istana kecil tadi itu memang didedikasikan untuk si Saike, gengs. Di dalam istana ini itu udah ada banyak pelayan yang tidak terlihat, dan juga semua kebutuhan Saike ini akan terpenuhi. Dan si Saike ini seneng dong, siapa juga yang nggak seneng kan tinggal di istana yang bagus, banyak barang-barang mewah, terus juga semua kebutuhannya sudah terpenuhi, ada pelayan yang siap melayani 24 jam. Dia seneng banget dong, akhirnya dia pun tinggal di situ, gengs. Di setiap malam, istana ini kondisinya sangat gelap, geng, karena nggak ada cahaya sedikit pun agar si Saike ini bisa melihat sekeliling. Benar-benar gelap. Dan di malam itu, si Saike ini mendengar suara tanpa rupa yang sangat halus dan berkarisma. Si Saike ini awalnya ragu dan takut kan, jangan-jangan suara ini itu berasal dari seorang monster. Tapi dia juga berpikir, jangan-jangan sosok di balik suara itu adalah jodohnya, geng, seperti yang diceritakan oleh Oracle. Nah, karena suara dari sosok yang gaib ini sangat berkarisma, sangat ramah, dan juga terlihat seperti berasal dari orang yang tampan ya, si Saike ini pun jatuh cinta, geng, padahal dia belum pernah melihat tampangnya seperti apa. Dan di setiap malam pun si Saike selalu memadu kasih dengan si sosok yang misterius ini. Pernah suatu ketika si Saike ini meminta agar kekasih gelapnya datang di siang hari biar dia bisa mengetahui rupa dari kekasihnya ini, gengs.
Tapi si kekasihnya ini menolak dan dia bilang apabila si Saike sampai melihat rupaku, aku akan meninggalkannya selamanya. Saike ini pun menjalani hari-harinya dengan sangat bahagia. Dia sudah mendapatkan jodoh, terus dia tinggal di istana yang bagus, seluruh kebutuhannya terpenuhi. Sampai akhirnya kakak-kakak dari Saike ini ternyata mengetahui kabar tersebut. Sehingga saudara-saudaranya ini mengompor-ngompori si Saike agar si Saike ini bisa melihat rupa asli si kekasih gelapnya ini. Kedua saudaranya ini selalu berkata bahwa jangan-jangan kekasih gelapmu itu adalah seorang monster yang jahat, dan mereka menyarankan agar si Saike ini bisa membunuh monster tersebut. Dan pada suatu malam, pada saat kekasih gelapnya ini sedang tidur di ranjang, si Saike ini berinisiatif untuk menyalakan lentera dan menyorotkan lentera tersebut ke wajah kekasih gelapnya ini, biar dia mengetahui siapa sebenarnya sosok kekasih gelapnya ini. Tidak lupa, si Saike ini juga membawa sebuah belati untuk jaga-jaga apabila kekasihnya ini adalah seorang monster, dia akan langsung bunuh, gengs. Nah, pada saat si Saike ini menyoroti lentera ke arah wajahnya, si sosok ini pun kaget dong, apalagi dia melihat si Saike juga membawa belati yang seakan-akan akan membunuh dirinya. Dan pada saat itu si Saike menyadari bahwa yang selama ini memadu kasih dengannya adalah sesosok Cupid atau Eros, yaitu seorang dewa cinta. Si Saike ini bahagia banget dong setelah mengetahui bahwa kekasihnya ini adalah seorang dewa cinta yang sangat tampan. Tapi kebalikannya, si Eros ini sangat marah karena si Saike ini sudah mengingkari janjinya agar tidak melihat rupanya secara langsung. Saking marahnya si Eros nih, dia itu pergi meninggalkan si Saike dan berniat tidak akan menemui si Saike lagi. Di situ si Saike pun sedih dan menyesali perbuatannya, gengs. Setelah ditunggu beberapa hari, yang ditunggu tak kunjung datang, geng, dan si Saike pun tambah bersedih. Dia pun akhirnya berpikir gimana caranya agar dia bisa ketemu si Cupid lagi. Si Saike pun meninggalkan istananya dan mencari-cari Eros ke seluruh penjuru negeri. Hingga akhirnya dia melihat sebuah kuil yang sangat berantakan dan juga penuh biji-bijian yang bertebaran. Dengan kondisi yang sangat sedih, si Saike ini pun masuk ke kuil tersebut dan memunguti serta merapikan biji-bijian yang berserakan. Ternyata kuil yang Saike masukin ini adalah kuil milik Dewi Demeter, yaitu Dewi Pertanian dan Kesuburan. Karena merasa kasihan pun, si Dewi Demeter ini pun mendatangi si Saike dan memberikan saran agar si Saike ini mendatangi kuil Dewi Aphrodite dan memohon maaf kepada Dewi Aphrodite. Mendengar saran dari Dewi Demeter ini, si Saike pun menurutinya dan berjalan ke arah kuil Dewi Aphrodite. Sesampainya di kuil, Saike pun berdoa dan memohon ampun kepada Dewi Aphrodite. Dan dia pun memohon maaf karena gara-gara si Saike ini banyak orang yang sudah tidak menyembah Dewi Aphrodite lagi. Sebenarnya di sini Dewi Aphrodite masih kesal ya dengan Saike, tapi akhirnya dengan perasaan yang masih kesal, dia pun mendatangi si Saike. Nah, si Dewi Aphrodite ini berkata bahwa dia akan memaafkan si Saike asal Saike ini berhasil menjalankan tugas-tugas yang dia berikan nantinya. Si Saike pun setuju dan akan melaksanakan tugas apapun yang akan dia minta, gengs. Tugas pertama yang diberikan oleh Aphrodite adalah Aphrodite sudah menyiapkan setumpuk biji-bijian yang sangat banyak, dan di tumpukan tersebut terdiri dari 3 biji. Dan si Saike ini harus memisah-misahkan antara biji satu dengan biji yang lain ke dalam tumpukan yang berbeda. Awalnya si Saike ini ragu ya bisa menyelesaikan tugas ini. Tapi di tengah perjalanan dia sedang mengumpulkan biji-bijian itu, ternyata datang segerombolan semut yang membantu, gengs. Alhasil sebelum pagi menjelang, si Saike ini berhasil memisahkan biji-bijian ke dalam 3 tumpukan yang berbeda. Si Aphrodite ini makin kesal, geng, gara-gara si Saike ini ternyata berhasil. Dan dia pun memberikan tugas kedua. Tugas kedua ini adalah si Saike harus mengumpulkan wool dari domba-domba emas yang biasa mencari rumput di pinggir sungai. Nah, pada saat si Saike ini berjalan ke arah domba-domba tersebut, ternyata datang segerombolan makhluk yang menyarankan agar si Saike ini tidak mendekati domba tersebut. Karena, gengs, domba-domba ini ternyata bukan domba biasa, tapi mereka adalah domba yang sangat ganas dan juga galak.
kalau misalkan si Saike ini datang secara tiba-tiba, si domba-domba ini bakal menyerang dan nyawa si Saike ini bisa terancam. Akhirnya makhluk-makhluk ini pun memberikan saran kepada Saike agar si Saike ini menunggu siang hari. Karena pada saat siang hari, domba-domba ini akan meneduh di bawah pohon, dan pada saat mereka meneduh di bawah pohon, wol atau bulu-bulunya ini akan tersangkut di dahan-dahan pohon tersebut. Dan si Saike ini pinter, akhirnya dia memutuskan untuk menunggu di balik pohon. Dan pada saat domba-domba tersebut selesai berteduh, dia tinggal mengambil wol-wol yang tersangkut di dahan. Dan si Aphrodite ini semakin kesal, gengs, kenapa anak satu ini selalu berhasil menjalankan tugas-tugas yang dia berikan. Dan akhirnya si Aphrodite ini memberikan tugas yang paling berbahaya sebagai tugas terakhir ke Saike. Dan si Aphrodite ini memerintahkan agar si Saike ini terjun ke dunia bawah dan mengambil kotak kecantikan milik Dewi Persephone. Aphrodite ini beralasan gara-gara si Saike, si Cupid ini jadi anak yang membangkang. Jadi dia itu mulai stres gitu ya. Jadi mulai banyak kerutan di wajahnya gara-gara stres memikirkannya, jadi dia udah nggak cantik lagi. Makanya dia ini menyuruh si Saike biar mengambil kotak kecantikannya milik Dewi Persephone. Biar kerutan-kerutan di wajahnya itu bisa hilang, terus rambutnya bisa hitam lagi, bisa cantik seperti sedia kala, gengs. Si Dewi Persephone ini adalah ratu dunia bawah, dimana dia adalah istri dari dewa Hades, yaitu raja dunia bawah. Dan siapapun manusia biasa yang menembus ke dunia bawah, dia itu biasanya akan meninggal dan tidak akan bisa kembali lagi ke dunia atas. Jadi si Saike ini bimbang kan, dan dia mulai putus asa karena dia nggak tahu gimana caranya bisa menembus ke dunia bawah. Dan kalaupun dia bisa menembus ke dunia bawah, dia pun tidak akan bisa kembali dalam keadaan hidup-hidup, alias pulang tinggal nama ya, gengs. Karena saking frustasinya si Saike ini, dia pun berencana untuk bunuh diri dari atas menara. Dan pada saat dia mau melompat dari atas menara, tiba-tiba menara tersebut mengeluarkan suara. Si menara ini berbicara kepada Saike dan memberitahu gimana caranya bisa menembus dunia bawah dan kembali secara hidup-hidup. Dan berkat petunjuk dari menara, si Saike ini pun berhasil menembus ke dunia bawah dan mencuri kotak kecantikan milik Persephone, serta dia berhasil kembali ke dunia atas secara hidup-hidup, gengs. Nah, tapi pada saat dia berhasil kembali lagi nih, dia ini penasaran akan isi kotak kecantikan tersebut. Dia ini penasaran apa jangan-jangan di dalam kotak ini ada skincare mahal, atau ada Ponch Edge Miracle, atau apalah gitu ya. Atau di dalamnya itu ada mantra-mantra rahasia apakah yang bisa membuat orang menjadi cantik. Si Saike ini berpikir kalau dia membuka sedikit saja kotak kecantikan tersebut, dia akan tertular dan menjadi sangat cantik, agar si Cupid ini jadi semakin lepek-lepek ya sama si Saike. Di sini si menara ini sudah mewanti-wanti Saike agar jangan berani-berani membuka kotak kecantikan tersebut. Tapi ya, gengs, yang namanya orang penasaran dan dia juga pengen cantik, saran dari menara ini pun tidak diindahkan oleh dia, gengs. Dan pada saat si Saike itu membuka kotaknya, bukan skincare mahal yang ada di dalamnya, gengs, ataupun mantra-mantra yang bisa buat dia tambah cantik, tapi ternyata yang keluar malahan kutukan tidur. Akibatnya kutukan tidur itu nempel ke diri Saike dan dia pun tertidur selamanya. Dan beberapa waktu berlalu, ternyata si Cupid ini rindu juga ya akan kehadiran si Saike. Dia pun mulai memikirkan si Saike, dia ada di mana, dia sedang apa, dan saking rindunya dia pun memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan yang sudah Saike buat. Dan dia pun mulai mencari keberadaan Saike. Hingga akhirnya si Cupid ini menemukan si Saike tergeletak lagi tidur di dalam menara, gengs. Di situ si Cupid ini sedih banget karena dia mengetahui ternyata si Saike ini terkena kutukan tidur. Dan akhirnya kutukan tidur yang melekat di diri Saike itu dia pindahkan ke dalam kotak tersebut lagi oleh si Cupid. Setelah kutukan tersebut dimasukkan kembali ke kotak, si Cupid pun mencium si Saike. Dan efek dari ciuman Cupid itu ternyata sangat dahsyat, geng. Si Saike ini langsung bangun. Jadi udah kayak dongeng-dongeng putri tidur ya, gengs ya. Dan akhirnya si Cupid ini membawa si Saike ke hadapan Zeus. Cupid ini meminta agar dewa Zeus berkenan memberikan minuman para dewa kepada si Saike agar si Saike ini
ini hidup abadi selamanya. Si Dewa Zeus pun mengabulkan permintaan si Cupid, dan si Psyche pun hidup abadi serta menikah dengan Cupid dan hidup bahagia selamanya. Setelah menikah, kedua sejoli ini pun dikaruniai seorang anak yang diberi nama Hedone, yang berarti kesenangan. Nah, jadi seperti itulah kisah cinta antara si Cupid dan juga si Psyche. Menurut kalian gimana, geng? Kisah cinta mereka berdua ini romantis gak? Atau kalian punya pendapat lain atau punya cerita-cerita atau fakta lain mengenai si Psyche dan juga Cupid? Kalian bisa tulis di kolom komentar biar kita bisa sama-sama diskusi dan juga sama-sama bertukar informasi, biar kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah si Cupid dan juga si Psyche. Oh ya, nggak capek-capeknya gue mengingatkan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan juga klik tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info maupun cerita-cerita dari channel Hanan Media ini. Karena kedepannya gue akan berbagi cerita yang lebih menarik lagi dan juga berbagi informasi yang tentunya bermanfaat dan juga semoga menghibur ya. Jangan lupa klik like video ini dan juga komentar di bawah tentang saran ataupun kritik ataupun kalian mau request suatu cerita, kalian bisa tulis juga di kolom komentar biar gue tambah semangat lagi bikin video, biar gue tambah semangat lagi berbagi ke kalian dan kita bisa berdiskusi bareng, gengs. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga sampai jumpa minggu ke depan. Saya Hanan undur diri. Terima kasih.